Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Rijadul Ansor, sahabat-sahabat Ansor di mana saja kalian berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang barokah, diberikan keluarga yang barokah dan kita selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemarin di pertemuan pertama kita sempat membahas ya, sekedar awalan saja. Kita mulai dari membahas muqaddimah yang diberikan oleh pentahqiq kitab ini yaitu Gus Isam Hadik gitu ya. Dan di pertemuan kemarin itu karena sangat sebentar sekali, jadi kita hanya dapat satu paragraf. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kenapa kita penting membaca muqaddimah dari pentahqiq sebuah kitab ya? Karena kalau kita ibaratkan sebuah perjalanan, maka pentahqiq itu adalah guide gitu ya. Dia adalah penunjuk jalan. Beliau adalah yang memberikan peta kepada kita sebelum kita masuk kepada membaca kitabnya gitu ya. Jadi penting sekali kita bahas ini karena dari sini pun kita akan tahu secara ringkas apa saja sih isi kitab dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik sahabat-sahabat, kita mulai ya. Tapi sebelum itu mari kita bertawassul terlebih dahulu kepada para muassis Nahdlatul Ulama, para ulama dan Nahdlatul Ulama, wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga termasuk pentahqiq kitab ini ya, Gus Hazik ya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ba'du. Dan setelah itu, maksudnya adalah setelah membaca bismillah itu ya. Setelah mengucap hamdalah, setelah mengucap salawat baik kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Fahadha kitabun jadilun yahtawi ala maqasid mufidatin wa mabahith adidatin. Adapun kitab ini adalah kitab yang jalil ya. Jalil itu artinya istimewa atau agung gitu ya. Atau mungkin bisa kita artikan kitab yang penting gitu ya. Yahtawi ala maqasida mufidatin, yang mengandung maksud-maksud dan tujuan-tujuan atau tujuan-tujuan yang banyak faedahnya. Wa mabahitsa adidatin, dan pembahasan-pembahasan yang beragam, pembahasan-pembahasan yang banyak. Jadi penjelasannya Gus Hazik di dalam pengantar ini bahwa kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini memuat pembelajaran-pembelajaran yang sangat besar faedahnya gitu ya, dan pembahasan yang sangat beragam. Jadi tidak hanya membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga membahas tentang akidah-akidah yang lain, membahas tentang ilmu yang ada di dalam agama kita, misalnya ilmu akidah, ilmu akhlak ya, tasawuf, dan juga sedikit nanti akan menyinggung-nyinggung atau menyenggol-menggol masalah fikih dan masalah yang lain-lain gitu ya. Jadi sangat beragam. Ada membahas tentang hadis, ada membahas tentang ayat dan qaul ulama dan seterusnya. Tanfa'ul muslimin al-muhtajina ila tahqiqil aqaidi ad-diniyati, yang sangat akan bermanfaat buat orang-orang Islam al-muhtajin yang memang sangat butuh atau yang sangat membutuhkan ila tahqiqil aqaidi, pada mengokohkan akidah ad-diniyati, akidah keagamaan gitu. Karena hari ini kita butuh mengokohkan akidah kita di tengah banyaknya narasi-narasi dari akidah-akidah lain yang bertebaran ya, dan tidak hanya secara dunia nyata kita temukan, tetapi justru sekarang banyak yang orang yang goyah akidahnya itu gara-gara beraktivitas atau mendengar pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah dari orang yang berfaham berbeda itu di dunia maya gitu ya. Jadi buku ini menurut Gus Hazik itu sangat dibutuhkan bagi orang Islam untuk mengokohkan akidah diniyahnya, akidah keagamaannya. Wa ila jitima'i bil firqat
firqatin najiyah alladzi hum ahlus sunnati wal jamaati. Dan juga buku ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin al-ijtima', ya, ingin kumpul bil firqatin najiyah, dengan firqah yang selamat, firqah yang salimah gitu ya. Firqah yang berhasil, yang tentu saja ukurannya adalah berhasil atau sukses atau selamat fid din wa dunya wal akhirah gitu ya. Siapa itu? Alladzihum ahlus sunnati wal jamaah, yaitu firqah ahlus sunnah wal jamaah atau golongan ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang golongan inilah yang disebut oleh baginda Nabi itu yang akan selamat nanti. Di antara 72 firqah itu yang akan selamat itu ahlus sunnah wal jamaah. Ini wa radda fihi muallifuhu ala dhalalatil mubtadi'in al-kadhibin. Dan kemudian juga di dalam kitab ini musannifnya itu mengcounter atau memberikan penolakan, ya, ala dhalalatil mubtadi'in, atas narasi-narasi yang disampaikan oleh orang-orang yang suka membuat bid'ah, orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang yang menyeleweng dari akidah yang benar, ahli bid'ah, ya, al-kadzibin, yang suka berbohong gitu ya, suka berbohong ya. Jadi di kitab ini juga Ki Hasyim Asy'ari akan melakukan counter narasi, kalau bahasa kita ya sekarang ya, melakukan counter narasi terhadap narasi-narasi orang-orang yang ahli mubtadi'in, orang-orang yang suka menyebarkan bid'ah-bid'ah gitu ya, dan kesesatan-kesesatan. Wasarraha fihi syubhatil mulhidin ad-dhalin. Dan juga kitab ini menjelaskan di dalamnya syubhatil mulhidin, kesamaran-kesamaran atau kesyubhatan-kesyubhatan yang menyesatkan gitu ya, menyesatkan dari al-mulhidin. Al-mulhidin itu ya boleh kita maknai orang-orang yang abai terhadap agama, atau yang antipati terhadap agama, atau mungkin sekarang bisa kita maknai itu adalah orang-orang ateis gitu ya, al-dhalin, yang sesat. Sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang, saya baru lalu membaca sebuah penelitian ya di di internet itu, kalau nggak salah diteliti oleh salah sebuah lembaga penelitian di Jakarta itu, yang mengatakan bahwa di Indonesia ini sekarang lagi marak ya orang-orang yang mengaku ateis atau tidak beragama. Dan ini sangat berbahaya. Dan kitab ini tentu saja menjadi jawaban ya, karena di dalamnya itu menjelaskan kesamaran-kesamaran, syubhat-syubhat yang ditimbulkan, yang disampaikan oleh orang-orang yang memang seperti ini, suka membuat orang ragu terhadap akidahnya gitu. Fahuwa idzan hujjatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun. Karena itulah kitab ini penuh dengan argumentasi gitu ya. Wa burhanun, dan dalil-dalil ya. Kemudian wa tawdihun, dan keterangan-keterangan, wa bayanun, dan penjelasan-penjelasan. Jadi dalam kitab ini ada argumentasi yang diberikan oleh Hadratus Syekh, kemudian argumentasi itu diperkuat dengan dalil-dalil ya, baik itu dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, qaul sahabat, qaul ulama gitu ya, maupun turas ya, pendapat para ulama-ulama dalam kitab-kitab kuning gitu ya, atau yang kita sebut dengan turas. Wa taudih, dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh beliau, karena nanti kita akan melihat di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, Ki Hasyim Asy'ari sangat ilmiah menulis kitab ini, karena beliau hampir-hampir tidak pernah mengatakan ini pendapatku, tapi ini adalah pendapatnya para ulama salafus saleh gitu ya. Wa bayanun, dan juga penjelasan-penjelasan, tafsir-tafsir beliau, takwil-takwil beliau terhadap para pendapat para ulama, takwil-takwil beliau, tafsir-tafsir beliau terhadap ayat dan hadis gitu ya. Fihi lil muslimina izzatun wa karamatun, di dalamnya itu bagi orang muslim ya, izzatun wa karamatun adalah kemuliaan dan karamah gitu ya, kemuliaan juga ya. Jadi dengan membaca kitab ini, maka terkandung di situ kemuliaan umat Islam gitu. Walahum fihi najatun wassalamatun, dan di dalamnya juga kesuksesan, wassalamatun, dan keselamatan. Idza haqqaqa
sungguh mengokohkan gitu ya. Fihi, di dalam kitab ini, muallifuhu, muallifnya yaitu Hadratus Syekh, al-aqaidah sahihata ala tariqati ahli sunnati wal jamaah, akidah yang benar di dalam tariqah, atau tariqah ini bisa kita maknai jalan, bisa kita maknai metode ya, metode berpikir, atau apa ya, paradigma gitu ya. Paradigma berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab ini sangat lengkap ya. Kita lanjut. Wa ma'syaral muslimina al-yawma asyaddu hajatan ila zalik. Dan seluruh umat Islam ya, pada hari ini asyaddu hajatan ila zalik, sangat-sangat membutuhkan terhadap hal itu. Jadi sangat membutuhkan beberapa hal ini ya. Mulai dari tahqiqul aqaidid diniyah ya, mengokohkan akidah agama, kemudian membutuhkan kumpul dengan al-ijtima' bil firqah an-najiyah gitu ya. Kumpul dengan kelompok atau firqah yang selamat. Kemudian juga butuh radda fihi gitu. Radda fihi mu'allifahu bahasanya di sini ya. Di dalam ini ada counter narasi daripada orang-orang yang suka menyebar-nyebarkan bid'ah gitu ya. Dan juga penjelasan-penjelasan tentang kesyubhatan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengajak pada kesesatan itu. Dan ini sangat dibutuhkan, kata Gus Yasam dalam pengantarnya ini, ma'syarul muslimin al-yawm asyaddu hajatan ila zalik. Seluruh umat Islam hari ini sangat membutuhkan persoalan-persoalan ini ya, untuk bisa dipecahkan. Waqad ihtalata fihim al-afadilu, dan sungguh bercampur baur ya, fihim al-afadilu wal arazil, dalam persoalan ini bercampur baur ya, antara orang-orang yang afadil, orang-orang yang utama, orang-orang yang katakanlah orang yang berilmu ya, bil razil, dengan orang-orang yang rendah itu. Jadi di sini istilahnya al-afadil, orang-orang yang diutamakan gitu. Tapi bisa kita manai itu juga orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki ilmu gitu ya. Kita menemukan hari ini bercampur baur ya, orang-orang berbicara tentang akidah ya, tentang agama itu, antara orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki ilmu atau para ulama, dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendah gitu, rendah pemahamannya terhadap ilmu. Mereka sudah nggak bisa, hampir nggak bisa kita bedakan gitu. Itu mungkin Gus Hazik di dalam, atau Gus Isam di dalam kitab ini menggunakan qad ihtalata gitu. Sungguh telah bercampur itu. Ihtalit itu kalau dalam bahasa fikih itu percampuran yang sulit dipisah itu. Sulit sekali dipisah, bahkan tidak bisa dipisah gitu. Hari ini kan semua orang bisa bicara gitu ya, apalagi di era medsos ini. Saya pernah membaca sebuah artikel itu, judulnya itu matinya kepakaran itu. Di zaman medsos, di zaman internet saat ini, di zaman digital saat ini, orang kemudian tidak melihat bagaimana kredibilitas keilmuan seseorang, tetapi melihat penampilan. Itu yang terjadi hari ini ya. Dan ini bercampur baur gitu. Orang awam juga bicara juga tentang akidah dan lain sebagainya. Secara umum bicara tentang agama lah gitu ya. Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin, dan memunculkan di situ fatwa-fatwa kullu jahilin, dari orang-orang bodoh. Ini faktanya kan. Ada banyak orang-orang yang bodoh gitu ya, tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, hanya hafal 1 atau 2 ayat atau hadis itu, lalu tampil di televisi, tampil di YouTube, disebut ustadz, kemudian diikuti oleh banyak orang. Nah, ini menjadi sebuah
persoalan kita ya umat Islam hari ini gitu ya. Mimman yaqsuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala. Nah ini yang sangat kurang itu ya, yaqsuru idrakuhu, yang sangat kurang pengetahuannya an fahmi kitabillahi ta'ala, dari pemahaman tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an gitu ya, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disebut oleh Ki Hasyim ya, fenomena yang terjadi hari ini ya. Disebut oleh beliau bahwa banyak muncul orang-orang yang memberikan fatwa ya, dari orang-orang yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh yang pemahaman mereka itu sangat kurang di dalam memahami Al-Qur'an, memahami sunnah gitu ya. Tetapi sudah berani menafsirkan ayat ya, mentakwil hadis. Kemudian orang kadang-kadang disalah-salahkan begitu ya. Faja'al kitabu, maka datanglah kitab ini bil illahi dengan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan at-tadqiq yang tadqiq ini dakik ya, mendetail ya, yang mendalam. Jadi kitab ini sangat mendalam ya. Kalau kita baca nanti itu disertai dengan berbagai macam referensi. Ki Hasyim itu menulis sangat ilmiah ya. Beliau menyebutkan nama kitabnya, siapa pengarangnya gitu ya. Jadi nggak asal comot itu, tapi jelas ya, referensi beliau jelas ya. Selain membahas secara mendetail, kitab ini juga tujuannya adalah ba'idan 'anit talbisi wat tazwiq, dan akan membuat orang jauh dari sifat atau dari semacam lebih mementingkan kulit daripada isi. Dan itu yang terjadi hari ini kan. Kita lebih mementingkan kulit daripada isi, lebih mementingkan pencitraan daripada substansi gitu ya. Karena banyak sekali hari ini kita melihat ada orang yang pakaiannya itu seperti kiai gitu ya, pakai sorban, pakai jubah, bahkan bawa kemana-mana bawa tasbih gitu ya. Tetapi sesungguhnya ilmunya itu nggak ada gitu. Jadi substansinya mereka bukan di ilmu ya, tetapi di penampilan. Nah ini akan menjauhkan orang-orang, menjauhkan umat Islam dari orang-orang yang sifatnya memang hanya sifatnya pencitraan seperti ini gitu ya. Tetapi lebih menukik kepada substansi. Jadi orang-orang yang seperti ini kita akan dijauhi dari orang-orang seperti ini. Liyabta'idu an mawaqi'il jahli wad-dhalal, dan supaya terhindar atau jauh ya dari tempat-tempat kejahilan dan kesesatan itu. Wa yakunu muwafiqina fil aqwali wal af'al, dan akan adalah ya orang-orang muslim ini muwafiqina fil aqwali wal af'al, akan diberi pertolongan oleh Allah fil aqwali wal af'al, di dalam perkataan dan juga perbuatannya. Itulah isi dari kitab Ki Hasyim Asy'ari ini ya, menurut penjelasan Ki Hazik ya. Wa kaifala, bagaimana tidak, kata beliau, bagaimana tidak hal-hal tadi itu yang kita bicarakan tadi itu akan terpenuhi. Qad kana muallifuhul 'allamatu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala min akabiril ulama Indonesia ya. Qad kana muallifuhu, karena sesungguhnya muallif daripada kitab ini itu adalah al-allamah ya. Al-allamah itu berarti sighat mubalaghah daripada kata alim gitu ya. Artinya sangat alim gitu. Kalau sudah pakai al-allamah gitu ya, berarti sudah sangat alim gitu ya. Siapa itu? Adalah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, min akabiri ulama Indonesia, yang merupakan beliau ini dari pembesar ulama pada zamannya gitu ya. Akabir ini ya kalau istilah kita sekarang ya ulama beken lah gitu ya, ulama yang viral lah gitu, ulama yang paling besar, pembesarnya ulama gitu ya. Karena beliau saat itu memang menjadi ulama yang
sangat dikagumi di Indonesia pada zamannya gitu ya. Jadi bahkan sampai hari ini ya, paling besar mungkin ulama di Indonesia yang paling hebat itu ya Ki Hashim ya, karena selain keilmuannya yang luar biasa, juga di sini dijelaskan wa min muassisi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama, dan termasuk juga pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau organisasi Nahdlatul Ulama. Wahia, adapun apa ini ya, Jam'iyah ya. Wahia jam'iyatun ma'rufatun biquwwatin tamassukihim bisunnati khatamin nabiyyin. Organisasi ini ya, wahia jami'atun, itu adalah organisasi ma'rufatun yang terkenal ya, yang viral gitu ya. Biquwwati tamassukihim, terkenal akan apanya? Konsistensinya ya. Tamassukihim bisunnati khatamin nabiyyin, berpegang teguh kepada sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dulu ya, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu ya, Nahdlatul Ulama ini itu dari dulu sudah dikenal sebagai organisasi yang sangat konsisten memegang sunnah gitu ya. Wa syiddati i'timadihim ala khittati aslafihim as-salihin, dan sangat kuat berpegang mereka ala khittati aslafihim, pada khittah ini apa ya? Khittah itu bisa kita maknai garis perjuangan gitu ya, atau pola perjuangan atau pola pikir bisa juga ya. Ala khittati aslafihim, atas pola pikir atau garis perjuangan atau garis pemikiran aslafihim, orang-orang terdahulu, minas sholihin, dari orang-orang soleh itu. Nah, kalau kita melihat hari ini ya, kehebatannya Nahdlatul Ulama di situ itu ya. Salah satunya ini ya, kehebatan Nahdlatul Ulama itu adalah di sini syiddati i'timadihim ala khitati aslafihim minas sholihin itu ya. Sangat kuat berpegang kepada pemikiran-pemikiran ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf yang soleh tentu saja ya. Ulama-ulama salaf yang soleh ya. Kalau kita bicara ulama salaf itu ya, ada kan istilahnya salaf dan khalaf gitu ya. Kalau salaf itu yang lampau, khalaf itu yang lebih baru gitu ya. Saya pernah mendengar penjelasan dari siapa ya, lupa saya. Ulama salaf itu dihitung, ulama salaf itu salafus salihin itu sampai abad ketiga gitu ya, abad ketiga. Kemudian abad selanjutnya itu menjadi dihitung sebagai ulama khalaf semua ya. Nah, ciri khas yang khusus bagi Nahdlatul Ulama itu adalah ini gitu ya. Sangat kuat berpegang teguh kepada para salafun saleh itu. Ya, kalau hari ini bisa kita lihat itu betapa kuatnya Nahdlatul Ulama itu memegang kitab-kitab kuning gitu sebagai sebuah referensi, dalil dan lain sebagainya. Di tengah ada sekelompok orang yang justru sangat kurang suka seperti itu gitu ya. Misalnya ada perkataan yang mengatakan, wah itu kan baca kitab itu kan pendapat ulama ini gitu ya. Padahal para ulama-ulama ini adalah ulama-ulama soleh yang ilmunya luar biasa. Enggak mungkin beliau ini mengarang kitab, memberikan pendapatnya tanpa ada dalil gitu. Mereka sudah berjibaku mencari dalil. Jadi ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf dan lain sebagainya, itu adalah ulama-ulama yang hebat gitu. Dan mereka memiliki argumentasi yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan bahwa ngapain kita baca kitab dia, kita juga kan bisa langsung balik kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah ini lucu kan di situ ya. Padahal apa bisa kita memahami Al-Qur'an tanpa para ulama ini? Kagak bisa gitu. Nah disitulah Nahdlatul Ulama, kelebihan dari Nahdlatul Ulama di situ ya. Fajazallahu ta'ala mu'allifahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada mu'allif daripada kitab ini khairan katsira, kebaikan yang banyak, wa ghafara lahu wa li usulihi wa li furu'ihi, dan mengampuni dan menyayangi ya
usul, yaitu moyang-moyang beliau ya, wa furu'ihi dan anak cucunya. Biasanya kalau usul itu ke atas itu ya, kakek, nenek itu terus ke atas ya. Kemudian wa furu'ihi dan anak cucunya ke bawah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Allah Maha Pengampun. Wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi muslimina, dan bermanfaat juga dengan kitab ini ilmu-ilmu beliau ya terhadap kebaikan-kebaikan orang-orang Islam. Wa ja'ala 'amalahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dan menjadikan apa yang dilakukan yaitu mengarang kitab ini termasuk amal-amal beliau ya selama hidupnya, min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dalam rangka atau dihitung sebagai menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Oke.